Oke, ada pemain logistik besar yang mau IPO dan kali ini kita bakal bedah tuntas. Namanya PT BSA Logistik Indonesia Tbk. Langsung aja yuk kita lihat angka utamanya. 306 miliar rupiah. Yep, segitu target maksimal dana yang mau mereka kumpulkan dari penawaran saham perdana ini. Gede banget kan? Nah, ini yang bikin kita penasaran. Jadi, angka fantastis tadi itu bukan buat main-main. Ini semua buat rencana ekspansi besar-besaran. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari bisnisnya kayak apa, detail penawarannya gimana, sampai, nah ini yang paling penting, duit segitu banyaknya mau dipakai buat apa aja. Oke, siap? Kita mulai sekarang. Ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya BSA. Terus kita intip detail sahamnya, lihat uangnya mau dipakai buat apa, dan terakhir kita timbang-timbang untung ruginya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih BSA Logistics ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama perusahaan yang sebentar lagi bakal jadi perusahaan publik ini. Nah, yang bikin mereka keren itu, layanannya lengkap banget. Jadi jangan bayangin BSA ini cuma perusahaan truk ya. Mereka ini pemain logistik terintegrasi. Ada angkutan multimoda, artinya barang kamu bisa diurusin lewat darat, laut, udara, semua dalam satu paket. Praktis kan? Mereka juga punya gudang, bahkan cold storage. Itu loh, gudang pendingin buat barang-barang sensitif. Pokoknya benar-benar jadi solusi satu atap deh buat klien-kliennya. Dan jangkauannya? Wah, ini nggak main-main. Lihat aja deh, cabangnya tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi, di titik-titik ekonomi paling strategis di Indonesia. Mereka ada di Jakarta, Surabaya, Makassar, semua kota pelabuhan besar. Ini nunjukin kalau mereka emang serius mau jadi rajanya rantai pasok di negeri ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, terutama buat yang tertarik investasi. Yuk kita kupas tuntas angka-angka di balik IPO ini. Jadi, mereka bakal lepas 1,8 miliar lembar saham baru ke publik. Nah, yang penting dicatat, jumlah ini tuh setara dengan 20,75% kepemilikan perusahaan setelah IPO. Artinya apa? Ya artinya kita-kita ini, investor publik, punya kesempatan buat ikut jadi bagian dari cerita pertumbuhan mereka. Terus harganya berapa? Nah, sahamnya ditawarin di rentang harga Rp150–170 per lembar. Kalau kita hitung-hitung, ya dari sinilah target dana maksimal 306 miliar tadi bisa tercapai. Nah, ini nih, ada satu detail yang penting banget buat investor. Penawaran ini sifatnya full commitment atau kesanggupan penuh. Gampangnya gini, kalau ada saham yang nggak laku terjual, si penjamin emisi wajib beli semuanya. Jadi bisa dipastiin, target dana 306 miliar itu pasti dapet, nggak akan kurang. Buat yang udah tertarik, catat nih tanggal-tanggal pentingnya. Penawaran awal atau book buildingnya di akhir Maret 2026, terus penawaran umumnya di awal April, dan puncaknya mereka bakal resmi melantai di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 April 2026. Jangan sampai kelewatan ya. IPO itu kan bukan cuma soal cari duit, tapi soal strategi ke depan. Jadi, pertanyaannya, duit 306 miliar ini mau dipakai buat apa sih? Nah, kita intip alokasinya. Dan lihat deh, grafiknya nunjukin dengan jelas banget fokus utama mereka. Porsi paling gedenya, sekitar 70% atau 215 miliar, itu dipakai buat satu hal, akuisisi. Sisanya baru buat modal kerja sehari-hari. Ini sinyal yang kuat banget. IPO ini tuh buat nyerang, buat ekspansi, bukan buat bertahan. Terus, siapa yang mau dibeli? Namanya PT Bermuda Inovasi Logistik atau disingkat BIL. Ini adalah langkah gede buat memperkuat bisnis angkutan laut mereka. Jadi logikanya gini, daripada bangun dari nol, mending mereka beli aja perusahaan yang udah jago di bidang laut. Jadi BSA bisa langsung tancap gas di segmen laut dan digabungin sama layanan darat mereka yang emang udah kuat. Setiap investasi itu kan kayak koin ya, ada dua sisi. Jadi sekarang kita coba lihat secara seimbang. Apa aja sih prospek bagusnya dan apa aja tantangan atau risikonya buat BSL Logistics ke depan? Kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Coba lihat deh grafik ini. Pertumbuhan laba kotornya gila, impresif banget. Dari 146,8 miliar di tahun 2022, naik terus sampai 237,5 miliar di 2024. Kalau trennya konsisten naik begini, ini nunjukin fundamental bisnisnya sehat banget dan lagi tumbuh kencang. Apa sih rahasianya? Di prospektus mereka disebutin dengan jelas. Jawabannya ada di sektor agrikultur. Permintaan dari logistik pertanian ternyata jadi mesin utama pertumbuhan pendapatan mereka. Dan kita tahu kan, agrikultur ini pasar yang gede banget dan nggak ada matinya di Indonesia.
Oke, jadi kalau kita rangkum, gambaran besarnya gini. Sisi pro-nya ada pertumbuhan kuat dari agrikultur, jaringan yang makin luas, dan potensi untung dari akuisisi BEL. Tapi, sisi kontranya juga ada. Mereka agak tergantung sama beberapa pelanggan besar, harga BBM yang naik turun tuh jadi resiko, dan ya tantangan buat nyatuin perusahaan baru setelah akuisisi itu nggak gampang. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan besar. BSA Logistics ini punya kinerja yang bagus dan rencana ekspansi yang jelas banget lewat akuisisi. Tapi, di saat yang sama, mereka juga harus pinter-pinter ngelola risikonya. Jadi pertanyaannya, apakah langkah strategis ini bakal cukup buat ngebawa BSA jadi pemimpin di pasar logistik Indonesia yang persaingannya ketat banget? Cuma waktu yang bisa jawab.